Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Rasanya tak rela. Ara dan Franz berdiri menunggu pintu lift terbuka. Dan setelah terbuka, isinya membuat Franz menutup mata. Sedangkan Ara melotot, sepasang kekasih sedang uwu-uwuan di dalam lift, lalu dengan malu, mereka berdua keluar. Di dalam lift, Ara dan Franz tiba-tiba dihampiri rasa canggung dan risih. Setelah melihat pasangan tadi walaupun hanya ada mereka berdua, tetap saja perasaan aneh itu datang. Daddy, panggil Ara mendekat lalu memeluk lengan Franz seperti biasa. Apa? Pengen, tanya Franz sambil merahan senyum. Pengen? Maksudnya? Tanya Ara balik menatap Franz yang juga beratapnya. Franz meraihkan sebelah alisnya menggoda Ara. Ringis Franz saat Ara tiba-tiba mencubit perutnya, lalu mereka berjalan dan kembali ke lokasi pesta, di mana momentum bersejarah itu akan segera dimulai. Sepertinya kekacauan sejenak tadi telah lenyap dan terselesaikan. Ara, sini sayang, panggil Mami yang sudah duduk di kursi tamu bersama Daddy. Sini Franz, panggil Daddy juga, tapi saat Franz akan ikut ke sana, Franz melihat orang tuanya. Sehingga Franz pamit sebentar untuk membawa kedua orang tuanya. Dari kejauhan, Mommy dan Daddy Ara menatap Franz yang tengah berjalan bersama kedua orang tuanya. Dan saat mereka sampai, Papa Franz benar-benar kaget saat melihat Daddy Ara. Santai kak, maaf kejadian di masa lalu membuatmu ngeri jika bertemu denganku, kata Daddy Ara tersenyum sopan. Ayo duduk, ajak Daddy Ara. Maaf jika reaksiku berlebihan, aku hanya teringat kejadian itu, kata Papa Franz. 10 tahun yang lalu, dalam sebuah pertemuan bisnis sekaligus pesta besar, di mana semua tamu yang datang kebanyakan bersama keluarganya. Tepat di puncak acara itu, anak kecil hampir mati tertembak oleh peluru yang datang dari arah tak terduga. Publik dan media massa dapat melihat dengan jelas kejadian yang terekam kamera itu walaupun hanya beberapa saat karena video itu langsung lenyap dan hilang begitu saja. Tapi Papa Franz adalah salah satu dari ratusan orang yang menyaksikan kejadian itu secara langsung. Di mana Daddy Ara mengejar lalu membunuh orang itu di hadapan semua orang dengan cara yang kejam sampai semua orang yang ada di ruangan itu berteriak ketakutan. Namun tiada ampun dari Daddy Ara terhadap orang yang hampir saja melenyapkan putri kecil itu. Dan semenjak itu juga Daddy Ara menjadi orang yang sangat ditakuti. Apakah putri kecil waktu itu Ara? Tanya Papa Franz langsung yang diangguki Daddy Ara. Bukannya aku kejam, tapi hukum alam akan tetap berlaku seiring dengan prinsip kami selaku Big Boss. Yang merusak akan menerima akibatnya, begitupun dengan yang membunuh, dia juga akan terbunuh, ucap Daddy Ara. Tapi sekarang tidak begitu lagi kan, tanya Papa Franz. Tidak kak, sekarang aku hanya menikmati hari-hari menjelang tua bersama anak dan istriku, kata Daddy Ara. Kita kan belum berkenalan, kata Daddy Ara mengulurkan tangannya. Walaupun mereka semua sangat tahu banyak tentang masing-masing, namun mereka belumlah akrab. Mommy Ara hanya tersenyum tanpa bicara sedari tadi menatap wajah manis Mama Franz walaupun dia sudah tua, tapi cantiknya sama sekali tak memudar. Apa kau menyukai istriku? Goda Papa Franz pada Mommy Ara. Karena sedari tadi tatapan Mommy Ara sama sekali tak beralih dari Mama Franz. Hah, kakak sangat cantik. Aku hanya membayangkannya di saat muda, kata Mommy Ara. Apa yang kau bayangkan? Tanya Papa Franz. Kok bisa wanita secantik ini mau sama kakak, sedangkan aku yang jelek aja, selera aku Daddy Ara.
kata Momi Ara dengan jahatnya menunjuk suaminya yang ganteng. Ya mungkin kurang sebanding dengan dirinya yang hanya standar lah kira-kira. Papa Franz menggeprak meja. Kau mengatakan aku jelek. Sampai aku tak sebanding dengan istriku yang cantik ini, tanya Papa Franz yang diangguki Momi Ara dengan jahatnya. Kalau begitu kau juga tidak pantas, kau jelek tapi suamimu ganteng. Balasan julid Papa Franz. Ara dan Franz yang baru datang dari mengambil minum di meja seberang tertawa bersama Dedi dan Mama mendengar Momi dan Papa yang sedang berdebat. Apa yang kalian tertawakan? Tanya Papa. Apa sih Pah, masa baru ketemu udah adu mulut aja sama Momi Ara, kata Franz. Yah, masa Papa dikatain jelek Franz? Karena istri Papa cantik. Ya Papa nggak terima dong. Jawab Papa. Siapa juga yang ngatain jelek? Kan cuma bilang kalau istri kakak cantik, tapi kok bisa nikahnya sama kakak? Padahal kalau wajah secantik itu bisalah dapat yang lebih. Aku yang muka standar bisa dapat dedinya Ara. Kalau kata orang dia ganteng. Jawab Momi Ara. Sekarang Franz dan keluarganya punya jawaban kenapa tingkah Ara aneh, ya karena walaupun dedinya seorang mafia yang sempurna tapi mominya adalah orang yang polos dan bobrok. Tapi iya ya, suara Ara menatap orang tuanya itu bergantian. Yang namanya jodoh itu pelengkap, jawab Franz menengahi. Tapi kesimpulannya selera orang jelek itu tinggi, sedangkan selera orang cantik atau ganteng itu rendah, kata Ara sambil terkekeh geli. Tapi, no comment, emang kenyataan ya, kata Ara lagi sebelum semua orang berkomentar. Ara, panggil Bimo menghampiri Ara yang tengah duduk bersama dengan orang tuanya dan Franz sehingga keenam orang itu langsung menoleh mendengar suara Bimo. Ada apa Bim? Tanya Ara saat Bimo bersalam kepada Dedi dan Momi. Sebentar lagi acara puncak akan dimulai Ra. Kamu gak lupa sama janji kamu kan? Tanya Bimo penuh harap. Ara langsung menatap kedua orang tuanya dan Dedi pun mengangguk. Iya Bim, Ara gak lupa kok, kata Ara tersenyum. Temenin aku sampai ke podium Yara berdiri di samping aku. Permintaan Bimo. Iya, kata Ara. Setelah itu Ara langsung pamit pada orang tuanya sekaligus orang tua Franz tapi. Dedi, Ara temenin Bimo dulu ya, kata Ara pamit berdiri di hadapan Franz yang duduk di sofa. Franz hanya memasang wajah datarnya tanpa ekspresi lalu mengangguk bahkan sama sekali tak menatap Ara. Ayo Ra, ajak Bimo merasa tak suka melihat Franz begitupun sebaliknya. Dedi. Panggil Ara manja agar Franz menatapnya, dia masih berdiri di depan Franz. Apa? Jawab Franz cuek menatap Ara. Ara pergi ya, pamit Ara. Pergilah, kata Franz dengan datarnya membuat dua pasangan suami istri yang menatapnya tertawa. Sabar nak, Om tahu kamu gak suka Ara dekat dengan Bimo, tapi setidaknya hargai persahabatan mereka ya, kata Dedi yang diangguki Franz. Lalu Franz pamit untuk duduk bersama temannya saat semua tamu sudah pindah duduk di kursi susun menghadap ke panggung karena acara puncaknya akan segera dimulai. Mana gadis nakalmu tadi bos? Tanya Ray saat Franz datang hanya sendiri menghampiri mereka.
Franz duduk di tengah sahabatnya tanpa menjawab, bahkan hanya bersikap seolah tak terjadi apa-apa, tapi para sahabatnya bisa merasakan apa yang sedang Franz rasakan dari auranya. Rangkaian acara pun dimulai, tapi saat putra mahkota itu berjalan di panggung bersama Ara, maka sahabat Franz punya jawaban atas sikap Franz sekarang. Bimo dengan ekspresi semangat penuh karisma berjalan dengan tegap di atas panggung sambil menggandeng gadis cantik yang sangat manis dengan sejuta pesona dan senyumnya. Berkelas. Itulah satu kata yang ada di setiap pikiran orang yang menatap Ara. Senyum manis dan cerianya menunjukkan betapa bahagianya dia sekarang, begitu juga Bimo. Ci yang sebentar lagi jadi presiden, kekeh Ara sambil berbisik menggoda Bimo di atas panggung saat mereka sudah berdiri di tengah panggung. Ekspresi wajah Bimo benar-benar sangat lucu menatap Ara, begitu penuh permohonan agar Ara jangan menggodanya karena sekarang mereka tengah berada di suasana formal. Ara, geram Bimo meremas tangan Ara dengan geram karena Ara tak berhenti-henti menggodanya. Hehehe, maaf presiden, kekeh Ara lagi sebelum bungkam karena ayah Bimo sudah menaiki podium untuk berpidato. Entahlah rasanya suhu tubuh Franz tak menentu, bahkan dia berkeringat di tengah sejuknya ruangan. Franz menatap Ara yang masih digandeng Bimo. Franz tahu kalau mereka adalah sahabat yang saling mendukung dan membantu, tapi kenyataannya toleransi tak ada dalam hati Franz. Jujur saja saat ini Franz ingin menjauhkan Ara dari Bimo, rasanya tak rela. Sepertinya aku tak bisa menunda lagi. Aku harus menikahi Ara secepatnya, hatiku terlalu sakit menyaksikan bersama orang lain sekalipun itu sahabatnya. Batin Franz menatap sendu Ara. Seminggu kemudian, tanpa sebuah pemberitahuan, Franz datang ke rumah Ara bersama kedua orang tuanya di malam hari. Ada maksud apakah datang kemari Franz? Tanya Dedi Ara saat melihat Franz datang dengan persiapan yang matang sepertinya. Mereka duduk di ruang tamu setelah lama mengobrol, barulah Dedi Ara mengajukan pertanyaan seperti itu. Aranya mana sih, kok belum kelihatan? Tanya Mama Franz. Oh, Ara mungkin dia sudah tidur karena pulang kuliah udah sore tadi, mungkin kecapean. Jawab Mommy Ara. Bisa panggilin Ara, Tante, pinta Franz. Ya udah biar Tante bangunin dulu ya Franz, kata Mommy Ara. Aku ikut boleh, pinta Mama Franz. Ayo Kak, ajak Mommy Ara. Tapi akhirnya Mommy Ara malah menyuruh Mama Franz sendiri yang membangunkan Ara saat mereka sampai di kamar Ara. Mama Franz masuk ke kamar Ara lalu menatap Ara yang tengah tertidur pulas dan mengelus kepala Ara setelah duduk di atas ranjang. Ara, kata Mama Franz dengan lembut terus mengelus kepala Ara sampai beberapa kali. Ara ngantuk Mom, rengek Ara lalu berbalik dan menjadikan paha mominya bantal karena rasanya sangat enak tidur sambil kepala dielus Mommy. Tanpa membuka matanya Ara tertidur kembali dan memeluk sebelah kaki mominya itu. Mama Franz tak bisa lagi menahan tangisnya, air matanya menetes, sebuah kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan, yaitu mempunyai anak perempuan yang sangat manja. Operasi pengangkatan rahim yang dijalaninya sekitar 20 tahun yang lalu karena sebuah penyakit membuat Mama Franz harus mengubur keinginannya untuk mempunyai seorang anak perempuan. Tante,
Terkejut Ara saat terbangun karena air mata Mama Franz yang menetes membasahi pipinya sehingga Ara terbangun dan saat membuka mata yang Ara lihat justru Mama Dedi galak. Ara langsung duduk berhadapan dengan Mama Franz. "Tante, kenapa nangis?" tanya Ara lalu dengan spontan memeluk Mama Franz. "Tante nggak apa-apa, mata tante tadi kelilipan," jawab Mama Franz menghapus air matanya lalu tersenyum menatap Ara. "Coba Ara lihat," kata Ara dengan cemas tapi langsung dicegah Mama Franz dengan alasan sudah tidak kelilipan lagi. "Tapi kok tante ada di kamar Ara?" tanya Ara. "Tante itu mau bangunin kamu. Franz nunggu kamu di bawah," kata Mama Franz. Ara nggak mau ketemu Dedi, dia jahat tega sama Ara, kata Ara emosi tiba-tiba. "Loh kok gitu?" tanya Mama Franz merapikan rambut Ara. Semenjak pulang dari pesta seminggu yang lalu Dedi udah berubah sama Ara, nggak peduli dan nggak sehangat dulu lagi tante. Bahkan Dedi nggak nyapa Ara lagi, kalau Ara sapa dia cuma cuek dan dingin. Cerita Ara mengingat perlakuan Franz selama seminggu ini membuat Ara semakin sedih. "Ya makanya kamu temuin Franz, selesaikan masalah kalian ya," pinta Mama Franz dan Ara langsung mengangguk. Ara turun bersama Mama Franz dan melihat orang tuanya tengah duduk bersama Franz dan papanya. "Lama banget sih Ra, Franz udah jamuran nungguin kamu tuh," goda Papa Franz. Rengek Ara saat Papa Franz menggodanya, tapi tatapan Ara tak pernah beralih dari Franz yang masih memesan ekspresi datar itu. "Ada apa Dedi datang ke sini?" tanya Ara langsung duduk di sebelah Franz dan bertanya. "Mau ngelamar kamu," jawab Franz langsung to the point saja walaupun seminggu ini hubungan mereka merenggang. "Kamu mau nggak jadi istrinya Dedi?" tanya Franz menatap Ara. "Nggak mau, siapa juga yang mau sama orang pemarah dan nggak ada romantis-romantisnya," tolak Ara kontan tanpa berpikir, memangku tangannya dan bersandar ke sandaran sofa dengan cemberut. Dedi menghela nafas lalu mengajak orang tua Franz untuk beranjak duduk ke meja makan menyantap hidangan yang sudah disajikan. "Selesaikan dulu masalah kalian, nanti kita bicara lagi," kata Dedi sebelum pergi. "Kakek tua aja mau punya istri lagi, dia bawain bunga atau apalah, yang bakalan bikin calon istrinya senang." Sedangkan Dedi nggak ada. Apalagi seminggu ini Dedi udah berubah, nggak kayak dulu lagi. Ara nggak suka, kata Ara terus terang setelah orang tua mereka pergi. "Dedi berubah gara-gara kamu juga," kata Franz menatap Ara yang duduk di sebelahnya itu. "Emang kapan Ara suruh Dedi berubah?" jawab Ara dengan emosi. "Bukan kamu yang suruh Dedi berubah tapi sikap kamu," jawab Franz dengan datar. Bersambung.